datang untuk kita semua. Shalom Salve. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Amboina, yang kami hormati RD Balduinus Inuhan S.Phils SPD MPD, yang kami hormati RD Julius Batwin S.Phil, yang kami hormati Ketua Komite SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, dan yang kami hormati para Dewan Guru Tenaga Kependidikan SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, dan yang dicintai para seminari SMP Santo Yohanes 23 Langgur. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah hadir pada acara serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita boleh pada acara serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk. Selanjutnya pembacaan SK Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. Yang saya hormati para pastor, Bapak Ibu, serta para peserta didik sekalian, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur.
Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, Jalan Raya Patimura, nomor 23, telepon garing fax 0911 355 078, Amboina 97124. Email ypkka_ambon@gmail.com. Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina, petikan keputusan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina nomor 34/KPTS.YPKKA/7 Romawi /2026. Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina menimbang 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada SMP Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, perlu dilakukan revitalisasi dan restrukturisasi manajemen sekolah. 2. Bahwa RD Baduinus Inuhan Espils SPD MPD sebagai Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, telah mendapat tugas lain dari pimpinan Keuskupan Amboina. 3. Bahwa dipandang perlu untuk dilakukan pergantian Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. 4. Bahwa pengangkatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur yang baru perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. 2. Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 3. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina tahun 2024. 4. Pedoman Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina tahun 2024 memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat RD Baduinus Inuhan Espils SPD MPD sebagai Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, disertai ucapan terima kasih. Kedua, mengangkat RD Julianus Badvin Espil sebagai Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur terhitung mulai tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 11 Juli 2030. Ketiga, kepada RD Julianus Badvin Espil diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk memimpin seluruh proses kegiatan belajar mengajar dalam kerjasama dengan seluruh komponen pada SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 Juli 2026, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina RD Agustinus Arbol SS MM Ketua sudah bercap dan bertanda. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Bapak Bupati Maluku Tenggara, 2. Bapak Kuskup Diosis Amboina, 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, 5. Direktur Kolose Yohanes Arts K Kecil, 6. Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, 7. Ketua Komite SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, 8 per 3. Demikian surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. Baik, disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur
oleh Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina. Pastor Direktur Polisi Garis Arts, Pastor Budi, sekaligus sebagai direktur dan sekaligus sebagai kepala SMP. Pastor Vino, Ketua Komite, Bapak Ibu Guru dan para siswa yang terkasih. Sekarang saya wakili Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Amboina, Pastor Agus, untuk melantik Pastor Budi dan teman-teman para guru sekalian. Sebenarnya ini ada naskah janji jabatan, tapi Pastor Agus sampaikan kalau ke pastor-pastor tidak usah lagi naskah janji jabatan, kecuali pastor menjadi saksi untuk awam ya. Jadi saya akan melantik langsung Pastor Julianus P. Naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026, saya Sekretaris Wakili Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina dengan ini resmi melantik Pastor Julianus Batvian Expils sebagai Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langkur, Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Amboina nomor 34 kali KPKS-YPKA garing angka 7 garing 2026 tanggal 9 Juli. Saya percaya Pastor akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Pastor Julianus dalam pengabdian kepada gereja, bangsa dan negara, khususnya di lingkungan SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekian, mari kita tepuk tangan. Saya menyerahkan langsung naskah ini kepada Pastor. Terima kasih. Baik, disampaikan, terima kasih. Selanjutnya pembacaan naskah berita acara serah terima. Berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026 bertempat di SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan serah terima jabatan dan pertanggungjawaban Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur antara 1. Nama RD Balduinus Inuhan Expils SPD MPD, jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, alamat di Langgur, sebagai pihak yang menyerahkan dan selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama RD Julianus Batvian Expils, jabatan guru, alamat di Langgur,
sebagai pihak yang menerima dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dalam rangka melaksanakan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Namboina nomor 34 garing KPTS-YP-KKA garing 7 Romawi garing 2026 tanggal 11 Juli 2026 tentang penetapan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur secara otomatis menyesuaikan dengan keputusan pengurus YPKKA tersebut di atas, maka dilaksanakanlah serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur beserta dokumen-dokumen yang menyertai pekerjaan pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak pertama selaku Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur yang lama menyerah terimakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan tersebut kepada pihak kedua selaku Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. 2. Terhitung mulai tanggal penandatanganan berita acara serah terima jabatan ini, segala tugas, wewenang dan tanggung jawab pihak pertama beralih kepada pihak kedua dengan ketentuan 2.1. Pihak pertama tetap bertanggung jawab atas segala tindakannya sewaktu menjabat Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur selama 2 tahun dan berakhir pada tanggal serah terima ini dibuat. 2.2. Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan operasional pada SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur. 3. Penjelasan secara terinci yang dimaksud pada poin 1 di atas yang menjadi satu kesatuan dari berita acara serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur dilampirkan hal-hal sebagai berikut. 3.1. Peralatan dan inventaris aset milik SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur dengan disertai daftar terlampir. 3.2. Uang tunai, dana bos, dan saldo di rekening Bank Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara BPDM dengan nomor rekening 020302 sejumlah Rp596.262.000. 3.3. Pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur sebanyak 21 tenaga pendidik dengan daftar terlampir. 4. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing menyadari dan bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai serah terima ini sejauh masih di dalam tanggung jawab masing-masing. Demikian berita acara serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Langgur pada tanggal 8 Agustus 2026. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya penandatanganan naskah berita acara serah terima oleh Kepala SMP yang lama dan yang baru dan disaksikan oleh Sekretaris Yayasan, Ketua Komite dan perwakilan salah satu tenaga kependidikan SMP Seminar kepada Ibu Deli Islam.
Kita lanjut dengan penyerahan memori serah terima langsung ya. Iya, baik. Langsung dari Pastor Budi kepada kamera foto. Apa nih? Dengan menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka dengan ini kami akan menyerahkan harta kekayaan dan semua dokumen yang berhubungan dengan SMP Seminari 1 Yohanes 23 Langgur kepada Pastor Julius yang akan menggantikan saya untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah di Lembaga Pendidikan SMP Seminari 1 Yohanes 23 Langgur. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini saya menyerahkan kepada kepala sekolah yang baru. Foto ya. Gaya pertama nih gaya rapi. 1, 2, 3. Dan lagi. Gaya kedua nih gaya komando. 1, 2, 3. Oke, gaya ketiga nih 7 kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Foto ulang dulu capsek. Foto lain. Nanti bentar. Kita kasih mas. Itu gitu. Harap untuk kita semua bisa tenang, para seminari harap tenang. Selanjutnya menyanyikan lagu Himnego. Selalu
beri tepuk tangan pada pasangan ini. Baik, selanjutnya sambutan Kepala SMP Seminaris yang Selamat siang diucapkan kepada kita semua yang kami hormati Pak John selaku Sekretaris Yayasan, Pak Boni sebagai Ketua Komite, Pastor Jack dan Pastor Tina sebagai Kepala Sekolah yang baru, para Dewan Guru, Tasya mewakili Kolose dan para siswa sekalian. Selamat siang semuanya. Kita menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenaannya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam upacara khusus penyerahan berkas-berkas pelantikan dan serah terima jabatan kepala sekolah yang lama ke yang baru. Saya menjabat di sini sepanjang 2 tahun dan mulai hari ini akan diserahkan kepada Pastor Vino. Sebagai informasi kepada Pastor Vino, ya kita memang dalam segala sesuatu terbatas dalam segala macam sisi, tetapi kita mencoba untuk ya melakukan yang terbaik. Tapi intinya adalah dalam segala kekurangan dan keterbatasan itu, cita-cita utama adalah mendampingi anak-anak ini supaya mereka tetap menjadi calon imam. Itu misi utamanya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mendidik mereka sehingga mereka tetap menjadi seorang calon imam dan diharapkan melanjutkan di SMA seminari dan kemudian menjadi imam. Itu misi utama. Jadi dalam segala keterbatasan apapun, intinya adalah mereka harus tetap dididik. Oke, dalam segala keterbatasan itu kami mencoba untuk bekerja semaksimal mungkin. Nah, di sini saya katakan bahwa saya adalah seorang pastor, sehingga nanti Pastor Vino akan mengalami sendiri dalam segala kekurangan keterbatasan itu. Sebagai pastor ya harus memastikan segalanya berjalan. Makanya saya tidak pernah menuntut apa-apa dari seminari. Tidak pernah minta-minta apapun dari guru seminar, saya tidak akan pernah minta. Karena kan sebagai seorang pastor, jadi sudah saya harus melengkapi semua kekurangan itu. Karena perbaikan kelas atau apapun itu saya tidak akan pernah minta. Biar kalau ada uang langsung saya kasih saja dan ayo cepat kerja sana. Itu karena tujuan utama adalah saya sebagai pastor dan anak-anak ini harus dididik untuk menjadi seorang calon imam dan menjadi imam kelak. Maka segala macam hal kita coba untuk berkomunikasi dengan berbagai macam pihak untuk memastikan bahwa seminari tetap berjalan. Nah, sampai saat ini kita tetap harus bangga bahwa kita punya sekolah ini selalu dilirik oleh kabupaten. Semua kegiatan dinas pendidikan pasti kiblatnya mereka tanya seminari dulu. Karena kita selalu dapat juara. Karena kita selalu dapat juara sehingga selalu acara-acara dinas pendidikan selalu cari seminari. Bahkan guru-guru di sini pun itu diacungi jempol oleh dinas pendidikan karena ya guru-guru yang hebat dan selalu berkomunikasi setiap kali acara dinas pendidikan pasti kita akan terlibat full di situ sehingga ya kita harus bangga. Itu. Lalu memang karena saya ini tugasnya terlalu banyak, maka diusulkan supaya harus mengurangi beberapa tugas. Jadi saya sirin saja bahwa sepanjang saya tugas di sini, SK pertama itu saya sebagai ketua KLC membawahi 41 sekolah. Itu sudah pusing. Tiba-tiba datang saya jadi pastor paroki Langgur yang paling besar. Terus urus rumah Om Dio. Terus saya sekretaris FKUB
kabupaten. Terus banyak sekali jabatan-jabatan penting dan strategis, sehingga harus butuh fokus. Tapi saya mau sharing saja bahwa di balik semua tugas itu, saya memutuskan bahwa kantor ini, kantor yang di depan sana itu adalah markas saya. Jadi semua yang urus kepentingan paroki datang cari saya di situ. Yang urus pemerintah cari saya datang cari di ruang kecil itu. Yang urus apapun itu, sekolah yayasan semua datang cari saya di situ. Padahal saya punya kantor di bawah, saya bisa tinggal di pastoran. Tapi saya memilih untuk saya datang ke seminari sehingga semua mencari saya di sini. Sehingga setiap hari itu pasti guru-guru ini akan lihat tamu-tamu datang dari berbagai macam lapisan. Jadi orang datang urus surat baptis, surat apa, saya bilang ketemu sama saya 6:30 sampai 7:30. Jam 8 saya sudah harus ke sekolah. Siapapun yang ketemu saya silakan datang ke ruang itu. Dan di ruang itulah saya katakan kepada semua tamu yang datang, tidak ada rahasia di sini. Jadi siapa yang datang bicara kuat-kuat, tidak boleh ada yang rahasia di sini. Jadi guru-guru juga duduk mendengarkan orang cerita masalah keluarga, orang cerita masalah dinas, apa-apa, silakan duduk dan bercerita. Nah, itu yang saya lakukan selama 2 tahun. Karena bagi saya yang paling penting adalah ini, SK yang satu ini, seminari ini. Saya harus memastikan cita-cita sejak awal saya masuk bilang, saya harus berjuang anak-anak ini menjadi calon imam. Tetap menjadi calon imam dan menjadi imam kelak, maka ruang itu menjadi ruang pertemuan untuk seluruh lapisan masyarakat. Setiap hari pasti ada tamu dari berbagai jurusan datang ke situ. Nah, satu lagi yang bukan prestasi tapi yang menyampaikan. Nah, sampai hari ini tuh kita punya sekolah itu, sekolah pertama yang dapat MPG itu adalah SMP Seminar dan SMA Seminari. Sampai hari ini. Jadi seluruh sekolah itu belum dapat, karena satu masuk dalam panitia itu saya bilang, saya mau SMP Seminari, SMA Seminari itu dapat MPG. Harusnya kan belum. SMA kan harus baru belakangan. Tapi kita kasih masuk dari pertama sampai hari ini. Dan saya ingin memastikan anak-anak harus makan. Makan jauh sebelum itu guru-guru sudah dapat makan. Sehingga punya gemuk-gemuk semua. Gitu. Nah, satu hal yang paling penting bagi saya adalah saya bilang sama guru-guru sekalian bahwa saya tidak pernah memandang Ibu Neli itu sebagai guru. Saya tidak pernah pandang Ibu Neli itu guru. Ibu Tin, saya tidak pernah pandang kalian itu guru. Saya tidak pernah pandang Ciko guru. Is guru. Tidak, saya tidak pernah pandang kalian guru. Mister Keke, saya tidak pernah pandang kamu semua itu guru. Bosco, Rifka, Opa, Poli, Bensa, semua Yampo, Iben, semua saya tidak pandang. Angel, semua saya tidak pandang sebagai guru. Yang saya pandang kalian adalah umat, Uri, Agil. Jadi saya tidak pernah memandang mereka itu sebagai guru. Saya pandang mereka itu sebagai pertama, saya punya umat dulu. Saya punya umat. Saya punya umat dan saya ini gembala. Makanya saya tidak pernah marah mereka. Saya tidak pernah selama 2 tahun saya tidak pernah suara keras dengan mereka. Saya tidak pernah marah mereka. Salah pun saya cuma hadir saja. Oi, begitu saja. Karena saya mau ini saya punya umat. Saya ini sekarang adalah gembala dan ini adalah kawanan domba yang harus dituntut. Sehingga dalam segala kekurangan pun saya sudah tetap jalan. Kadang ada guru yang bilang, Pastor, langsung begini, langsung begini. Saya bilang, tidak. Gembala tidak boleh ini. Karena kalau saya ambil posisi sebagai kepala sekolah, berarti kepala semua habis. Kalau saya akan keras, harus ini. Tapi sebagai gembala, jadi saya tidak memposisikan diri sebagai gembala, terus memposisikan diri sebagai keluarga. Jadi saya pandang Bapak Ibu bukan guru, tapi sebagai domba-domba, tapi juga keluarga, karena ini semua keluarga. Jadi kadang itu saya ingat waktu awal saya datang, saya bilang kalau sukses berarti kita semua sukses sebagai satu keluarga. Kalau saya gagal berarti kalian semua gagal sebagai keluarga yang tidak kasih masukan ke saya. Makanya itu. Tapi yang satu yang paling penting adalah
dalam banyak hal saya coba membiarkan mereka ini bertumbuh, sehingga ada rapat ini suruh mereka tampil supaya membiasakan para guru sekalian. Dan yang paling penting adalah bagi saya seorang pemimpin adalah bekerja dan membahagiakan orang-orang yang bekerja dengan saya, itu saja. Jadi kita boleh di luar pengaruh, tapi kalau di dalam tidak terlalu pengaruh, maka ya akan menjadi sia-sia. Jadi kita boleh punya koneksi banyak di luar, tapi orang-orang yang bekerja dengan kita tidak rasa nyaman, maka itu sebenarnya kita gagal. Makanya sejak awal saya selalu duduk di ruang guru itu dan memastikan setiap hari itu setiap guru pasti tertawa, setiap guru harus bahagia dan menjadikan mereka ini semua sebagai teman. Jadi pasti setiap hari di ruang guru itu tertawa terus. Dan saya juga ingin memastikan setiap kali saya masuk di ruang-ruang kelas itu anak-anak mereka harus kaget saya. Itu. Jadi saya pastikan ketika saya tidak ada di sekolah, misalnya 1-2 hari mereka akan tanya ini, Mas Budi di mana ya? Nah itu yang saya paling suka sudah itu. Berarti kehadiran kita itu bermanfaat bagi mereka. Jadi ketika anak-anak mereka lihat Mas Budi di mana, Mas Budi di mana? Nah pertanyaan itu sebenarnya dia bilang, duh datang sudah. Itu berarti kehadiran kita di situ bermakna bagi mereka sekalian. Nah, karena ini mereka semua masih kecil-kecil. Nah, mereka ini selain tanya saya, Mas Budi di mana? Tapi mereka ini punya maksud. Karena setiap kali saya masuk, saya bagi uang sama mereka. Nanti Mas Vino harus bagi uang lagi sama mereka. Jadi anak-anak ini setiap kali saya bisa, semua intensi ini saya bisa simpan. Pokoknya 5.000, 10.000, 20, 1 tahun banyak-banyak di situ. Setiap hari saya bawa. Terus saya masuk kelas saya lihat dulu, yang muka kasihan, maju, terus dia kasih pertanyaan, jawab, dan kasih uang. Terus kalau ada kotoran di situ, agak kotor, itu langsung kasih uang. Makanya kalau saya ada di situ baru suruh nih, sini, pas saya buang. Ada kotor nih, saya lewat pasti mereka angkat kan, jangan masuk kasih uang. Tapi itu adalah cara untuk dekat sama mereka, cara juga untuk berbagi. Karena saya kalau lihat anak-anak kan karena kan kasihan, karena kan kita bertanya begini, mau makan di rumah atau tidak? Rasa bagaimana? Nah itu, jadi itu saya berikan kepada mereka selain motivasi, tapi juga ingin tahu mereka ini datang dari rumah makan atau tidak, ini seperti apa, gitu. Sehingga bagi saya tuh, yang penting para guru mereka bahagia dan ya para siswa mereka juga bahagia, gitu. Dan memang karena saya tugas sudah terlalu banyak, jadi harus melepaskan beberapa. Dan Bapak Uskup bilang, ya sudah kalau begitu, yang paling berat yang mana? Terus saya bilang sama Bapak Uskup, wah saya tidak bisa bilang, silakan Bapak Uskup memutuskan sendiri. Dan ternyata yang malam itu ketika SK dibacakan, saya bingung, kenapa semua sudah selesai? SK seminari belum. Nah, ternyata terakhir dibacakan keluar SMP seminari digantikan oleh Pastor Julius. Saya langsung bahagia. Satu sudah lepas. Habis itu dilepas senior. Ternyata 2 tugas baru lebih berat. Saya harus menjadi wakil uskup dan harus menjadi ketua yayasan di rumah sakit Langgur. Sehingga ada berat lagi. Tapi setelah itu, makanya hari ini kita buat acara sederhana, tidak mengundang siapa-siapa, karena SK-nya adalah saya sama Pastor Agus Sulhai tetap dimasukkan dalam SK sebagai staf SMP seminari. Jadi staf pembina, bukan staf pengajar, jadi kan susah mengajar, kan itu staf pembina. Jadi kalau anak-anak, ya kita bimbing anak-anak dengan teknik kita, masuk dalam kelas dan ajar mereka seperti tadi itu ajar bagaimana aku mau bisa pimpin misa begini, pimpin doa begini. Nah itu kita ajar, itu sebagai pembina. Kalau pengajar kan harus bikin RPP dan lain-lain, jadi itu pembina. Tapi sasaran utama karena Pak Pus bilang kita harus di situ untuk bikin seminari. Jadi kita bertiga bekerja sama untuk
menyelesaikan gedung seminari di Kamu. Jadi kami tetap jadi pembina di seminari tapi bukan pengajar. Tapi ya mungkin kita setiap hari datang ke sini karena sudah tidak kepala sekolah lagi. Dan nanti saya kasih info lagi ke Pastor Vino. Jadi nanti kalau Pastor Vino pergi misa, jadi ya sebagai satu hal kecil tapi selalu ingat. Tadi ketika saya pergi misa di sekolah-sekolah, itu saya bilang begini, nanti persembahan ini mau bikin seminari. Jadi misa di sekolah ini, nanti persembahan mau ke seminari. Itu kecil, tapi hanya untuk mengatakan bahwa orang-orang ada di sana, mereka juga butuh. Nah itu hal-hal kecil tapi hanya untuk mengingatkan bahwa kita kerja sama mereka. Yang penting mereka bahagia, yang penting anak-anak bahagia. Itu yang paling penting bagi saya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini pantaslah pertama-tama diucapkan terima kasih kepada semua guru, pegawai atas kerjasama kita semua sepanjang 2 tahun. Kita sudah bekerja secara bersama-sama dan terima kasih untuk dedikasinya karena dalam berbagai acara itu mereka ini selalu jadi korban. Jadi ada acara paroki atau acara yayasan itu kita selalu minta guru-guru ini sudah dan sama pasukan ini sudah. Mari kita tolong kita kerjain dulu. Jadi itu kerja paroki tapi ayo mari kita kerjakan. Misalnya pastoran kotor atau ada tamu-tamu orang penting atau apa atau acara paroki ini ayo silakan datang. Jadi guru-guru pergi ke pastoran atau di yayasan, nah kita bekerja selain bekerja di sekolah. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi ucapkan banyak terima kasih untuk para guru sekalian atas kerjasama kita semua sepanjang 2 tahun ini yang memasuki 3 tahunnya karena kan boleh lepas ini. Terus terima kasih kepada para siswa sekalian untuk kebersamaan kita semua dan ya selama 2 tahun ini memang kalau tahun-tahun sebelumnya itu para guru mereka harus kerja keras untuk mencari siswa. Nah di 2 tahun terakhir saya lepaskan mereka, kamu tidak usah kerja setengah mati, tidak usah. Dan saya cari sendiri dengan angkat telepon di semua SD, kirim berapa, sehingga mereka duduk tenang saja. Yang penting jaga sekolah saja. Nah itu selama 2 tahun ini kita dapat siswa yang banyak, tidak perlu untuk bekerja keras, tapi tinggal telepon ya gitu lah karena kalau jadi langsung SD-nya berapa gitu. Nah karena kami masih staff jadi kita tetap masih bekerja sama tapi pada level pembina. Jadi kita levelnya pembina, Pastor Vino sebagai kepala sekolah gitu. Jadi ya sebagai manusia pasti ada banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Oleh karena itu pantas juga ya mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin ada guru yang mengeluh ini dan itu serba kurang. Keluhan Anda itu juga itu jadi tantangan buat saya, tapi juga menjadi bahan refleksi juga karena mereka ini kurang terus ini mau bilang kurang, tapi saya otak ini jalan, berarti saya harus kerja keras itu. Tapi ya tetap kita semua dalam keterbatasan kayak keterbatasan ruangan, keterbatasan fasilitas, keterbatasan guru dan lain-lain dan banyak keterbatasan. Dan perlu kami informasikan bahwa kita di seminari memang kita ini serba kekurangan. Jadi kita punya uang itu sangat bergantung dari dana bos. Jadi sangat bergantung dari dana bos karena kita punya PNS cuma berapa orang sementara honornya banyak. Sehingga kita sangat bergantung dari dana bos. Ketika dana bosnya sudah selesai, itu berarti Meti mulai tanya, Pastor, ini memang tidak ada. Makanya dari dulu kita pakai cadangan, ada ferry kita cari uang taruh di situ, sehingga kalau sekolah sudah habis uang, ambil dari sini. Uang dari mana? Kami bisa uang saja. Tapi bisa kau pakai, yang penting kau bahagia. Itu. Jadi kita taruh di sebelah sana itu, ada 2 di sana, begitu. Jadi kita cari itu di sebelah situ. Jadi pakai cadangan saja. Misalnya kalau karena mereka terima gaji sudah lewat-lewat itu karena memang tidak ada uang. Karena sedang tunggu. Tapi ada di sebelah sana sudah berhari saja lah ambil saja. Itu.
Kalau guru-guru juga susah, ya memang saya harus kasih informasi secara terbuka. Jadi nanti dalam perjalanan ketika guru-guru mereka uangnya sudah habis, baru tanggal 10 sudah habis, dan nanti mereka ya, pastor bisa panjar gaji kah? Semua, ini bukan satu, semua. Jadi kan pastor bisa panjar gaji kah? Semua guru. Yang belum pernah cuma Bosco saja dengan Ciko, yang lain semua. Jadi bisa panjar kan? Nah itu. Tapi ya itu kebutuhan. Dan nanti sudah diterima. Tapi itu Anda mau mengatakan bahwa memang kita kurang. Gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, ada keterbatasan yang kita lakukan selama ini, mohon dimaafkan. Kami tetap bekerja. Tugas kami belum selesai. Tadi saya masih punya utang itu komputer. Jadi tadi saya sudah minta 2 komputer lagi untuk nanti kita taruh di sini. Kemarin juga kita minta supaya ada tambahan dari DPR supaya mereka taruh komputer di sini. Ya sudah dijanjikan tapi belum juga. Dan terakhir kita berusaha, sebenarnya saya berusaha dari kemarin supaya saya terima hari ini. Anak-anak kita sudah terima dengan drum band, tapi uangnya baru keluar dan baru mau ditransfer. Sekarang mereka lagi persiapan, tapi nanti mungkin dalam 2-3 minggu ke depan itu sudah mereka jahit pakaiannya dan nanti akan diserahkan dari kaki sampai kepala. Jadi belinya itu dari sepatu sampai ke topinya, seragam semua kita akan serahkan dengan mungkin beberapa komputer kita sementara serahkan sudah di ini, mungkin 1 hari akan diberikan kepada kita akan serahkan, dan kita masih tetap jadi staff, jadi kita akan tetap berkomunikasi dengan banyak pihak untuk tetap membantu seminari selain pembangunan tapi juga pembinaannya gitu. Jadi kami tetap punya tanggung jawab, makanya karena masih staff makanya saya bilang sudah kita buat acara sederhana saja, karena cuma kita dengan kita saja gitu. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Baik, sampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Budi Ilham. Sedikit saya ambil kutipan dari pepatah kuno. Ini untuk Pastor Budi. Kata pepatah kuno, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau Pastor Budi tidak, kalau Pastor Budi tentunya kami SMP Seminari selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak Pastor. Terima kasih. Terima kasih untuk dedikasi kepada kami SMP Seminari 1 Yohanes 23 Langgur, kurang lebih selama 2 tahun. Banyak cinta yang kami dapat dari pastor, banyak kasih sayang, banyak hal yang pastor ajarkan kepada kami, bukan hanya sekedar sebagai seorang pemimpin, tetapi teman, sahabat, keluarga, umat. Terima kasih kepada Bapak Pastor Budi untuk kasih yang luar biasa kepada kami, keluarga besar SMP Seminari. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Seminari yang baru. Silakan. Kepada pimpinan Kepala SMP Seminari 1 Yohanes 23. Selamat siang untuk kita sekalian. Shalom. Saya hormati Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Kesultanan Buena betul yang boleh hadir pada kesempatan ini, Pastor Direktur Museum, Bapak Ketua Komite, saya hormati Kepala Sekolah SMA Seminari Santo Yohanes Langgur, juga mungkin ada kepala sekolah yang hadir di kesempatan ini. Saya hormati para dewan guru,
tenaga kependidikan dan yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik seminaris. Sekali lagi selamat siang, shalom. Salve. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya karena bisa diterima sebagai bagian dari keluarga besar SMP Seminari Santo Yohanes 23 Lampung. Mulai hari ini, setelah tadi saya terima, saya resmi menerima tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai kepala sekolah. Bagi saya tugas ini tidak mudah. Tugas ini bagi saya sangat berat. Lagi saya baru saja dihabiskan beberapa tahun lalu dan langsung ditugaskan sebagai kepala sekolah. Maka bagi saya ini tugas yang cukup berat, tidak mudah. Tetapi saya sungguh percaya dengan berjalan bersama Anda semua, saya pasti bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan John, Profesor Agus Tua. Terima kasih juga kepada Mas Budi, Direktur, Tua, dan semua saja para guru, Stordek, semua yang telah menerima saya dan khusus memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi kepala sekolah di Seminari SMP. Pada kepala sekolah yang aku, Profesor Budi, terima kasih banyak atas semua kerja keras dan jasa baik yang telah diberikan untuk sekolah kita yang tercinta ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Profesor Budi. Kita mengingatkan sharing dari Profesor Budi tadi, dalam sambutan saya merasa bahwa saya perlu belajar banyak dari Profesor Budi. Ya, dan mungkin akan sering berkomunikasi tentang sekolah kita. Saya percaya bahwa Profesor Budi juga akan membantu saya. Minta maaf kalau nanti dalam perjalanan saya akan banyak bertanya. Saya orang suka banyak bertanya dan mencari tahu. Jadi nanti dalam perjalanan waktu kalau saya belum tahu banyak hal, nanti saya bertanya lagi. Saya orang baru di pendidikan. Sebagai orang baru di sini, saya tahu saya tidak bisa bekerja sendiri. Sebuah sekolah tidak akan bisa maju jika hanya mengandalkan kepala sekolahnya saja. Oleh karena itu saya mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, Yayasan. Mari kita kompak, saling mendukung dan bekerja sama demi mendidik anak-anak kita yang tercinta. Para seminaris yang tadi bisa berikan, kita akan mempersiapkan supaya mereka akan lanjut di sekolah dan akan lanjut terus sampai seminar tinggi. Amin. Para seminaris yang saya kasih, kalian adalah alasan mengapa sekolah ini ada. Maka itu saya berharap belajarlah dengan serius, belajar dengan rajin berdoa, dan patuhi semua aturan sekolah yang disiplin. Jangan takut dengan proses belajar di seminari, karena semua ini disiapkan agar kalian tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, jujur, dan berkarakter baik di masa ini. Suatu ketika kalian bisa menjadi seperti kita juga, Pak Apostol. Kalian juga bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Apalagi tadi Profesor Budi mengatakan seminari punya banyak prestasi, dan ini menjadi tantangan buat saya untuk selalu menjaga itu. Akhir kata, saya mohon maaf, mungkin para guru sudah lama menunggu ya. Kepala sekolah belum datang, kepala sekolah yang baru belum datang. Profesor Budi sudah telepon. Saya setelah menyelesaikan tugas sebagai pembina di Seminari Tahun Rohani di Belo, saya mengantar para frater yang lulus untuk pergi ke Manado. Lalu kemudian saya minta isi ke Uskup untuk libur dulu ke kampung halaman. Jadi saya ini bukan orang baru ya di ini. Saya orang Tanimbar asli, bapak mama, tapi lahir dan dibesarkan itu di Maluku Tenggara. Mungkin belum semua mengenal, tapi sebagian besar sudah mengenal saya. Guru-guru juga di sini sebagian besar sudah mengenal saya. Terlebih khusus orang tua saya, bapak dan mama itu guru semua.
Tapi anak-anak mereka tidak ada satupun yang jadi guru, dan saya akhirnya jadi kepala sekolah di SMP Seminari. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Karena saya orang baru dalam dunia pendidikan, dari yayasan sudah memberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah, dan nanti tanggal 20 akan ada tes substansi dan kemudian nanti ikut iklan. Jadi itu akan menjadi proses pembelajaran bagi saya untuk mengetahui dunia pendidikan, dan semoga segala hal yang baik yang telah diberikan oleh kepala sekolah yang lama akan saya teruskan, jalankan, dan kita berharap sekolah ini boleh maju ke depannya, dan semua akan mengenal seminari sebagai sekolah yang luar biasa, mendidik anak-anak untuk menjadi calon imam yang baik di masa yang akan datang. Sekali lagi saya kira itu saja sambutan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan. Terima kasih atas sambutan hangat yang sudah diberikan oleh kalian semua pada hari ini untuk saya. Mari kita bekerja sama untuk kedepannya agar sekolah ini jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur, para hadirin sekalian, terlebih khusus para seminaris. Inilah Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur yang akan membimbing kita ke depannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Sekolah SMP Seminari Santo Yohanes 23. Selanjutnya sambutan Sekretaris Kantor Pusat disilakan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Jokowi. Selamat siang semuanya. Kalau saya bilang selamat siang, kamu mesti bilang begini, selalu semangat pagi. Jadi sore pun selamat sore, selalu semangat pagi dan selamat pagi begini. Apa dia bilang selamat siang, kalian balas selalu semangat pagi. Selamat siang. Wah, mantap, itu harus diperhatikan yang baik. Yang kami hormati Pastor Budi sebagai Direktur Kolese yang sekarang sudah menjadi mantan Kepala SMP Seminari. Pastor Vino, ya you kamu. Pastor Jack, pemain lama di kompleks seminari ini, ya pemain lama nih ya. Kemudian Pak Ketua Komite, para Wakasek, Kaur, para guru sekalian, adik Tasya orang di Kolese, dan para siswa sekalian. Saya mengawal sambutan ini di industri yang patut dulu patut. Oke? Tapi jangan bilang apa tuh? Cakap, Seng. Sadap. Namanya sadap. Oke? Kita coba ya. Membawa Tifa ke rumah adat. Menari salawat di malam hari. Terus berinovasi secara hebat. Buktikan prestasi SMP Seminari Langgur. Mantap. Apa lagi? Asik banget ada ya. Kamu mau tidak sedap perseliki mau lain. Menanam kelapa di tepi pantai. Buahnya lebat, tumbuh merata. Mutu dan iman selalu dirangkai. Seminari Langgur eksis sepanjang masa. Baik, Pastor dan Pak Ketua dan para siswa para guru. Sehingga 2 tahun lalu saya berdiri juga di sini kok. Ya, saya berdiri di sini dan Abid Mustasor lagi. Jadi saya waktu itu nanti Pastor Budi sebagai kepala SMP dan serah terima dari Pastor Ruli dari Mulut. Sekarang 2 tahun kemudian saya berdiri sini lagi. Ya. Tapi tadi kita baca SK-nya Pastor Vino nanti 2030. Jadi kawan 4 tahun ya. Tapi tidak apa-apa bila waktu itu yang penting Pastor Vino. Jadi
para pastor dan guru-guru sekalian, memang ketika itu Pastor Agus saya kita bicara ini Pastor Budi ini punya tugas paling banyak dan tugas-tugas yang strategis semuanya dan butuh pengorbanan, butuh fokus. Lalu Pastor Agus tanya saya, Pak Jo bagaimana? Pastor Budi ini saya harus cerita Pastor Budi ya. Dia bilang Pastor, lebih baik satu dikurangi saja. Pak Jo apa tuh? Pastor Budi saja di SMP kan saja supaya ada penyedaran loh. Tuhan kabulkan itu berdoa Pastor Agus bilang, jadi Pastor Budi sebelum baca itu saya sudah tahu. Saya bikin skala dibacakan itu. Pastor Agus bilang, Pak Jon kedua rahasia saja, jangan kasih tahu dia yang lain. Kita bikin sekali lalu. Puji Tuhan akhirnya saya yakin dari sambutan Pastor Budi tadi, beliau punya hati dan kepedulian yang besar untuk SMP Seminari Santo Yohanes 23 Ranggur. Tepuk tangan beliau deh ya. Saya kan tadi saya pakai beliau bilang begini, itu ada dana cadangan itu. Iyo, belum pernah ada orang yang seperti ini. Ini bukan puji tapi ini sebuah realita ya. Artinya beliau peduli sesuai dengan semangat, sesuai dengan visi kita yang lama. Visi kita yang lama adalah dengan semangat hati yang peduli. Jadi terima kasih Pastor Budi sudah mengimplementasikan semangat hati yang peduli itu di kelompok mikro ini. Kalau mikro paling kecil ini SMP. Saya senang kok. Saya ingat dulu juga saya dampingi akreditasi sih dan saya wawancara Bapak waktu itu juga sini 2000 berapa ya? 2019 kali ya. Itu. Jadi Pastor Budi tahun depan orang ini akreditasi. SMP akan akreditasi. Tidak usah khawatir. Nanti saya datang seperti kemarin saya di SMA Petangnya sampai sore. Nanti juga saya sudah Pastor Jack. Kemarin juga tahun depan itu. Karena SK-nya mati Desember ini. Pastor Jack setiap sekali. Nanti kita asistensi dan Pastor Rudi para guru sekalian. Ya. Karena kan saya pernah besar kamar masih nggak kesini. Zamannya kepala sekolah Pastor Sapa itu kan Pastor Matrix. Ya saya bikin di ruang sana tuh. Dan kamu mau pendidikan bagus tuh. Jadi masih bersedia untuk persiapan akreditasi? Masih? Masih. Guru-guru masih? Ya. Masih. Nggak usah khawatir. Nanti kita datang lalu. Tapi sama-sama ya, Pak. Jadi apresiasi dan penghargaan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pastor Budi dalam skop waktu 2 tahun. Interval waktu 2 tahun, Pastor Budi juga dalam gerakan seni-seninya begitu sudah bisa membuat banyak hal di sini. Ya, saya bergembira di sini dan siswa-siswa animo siswa ke sekolah kita juga. Memang Pastor Budi memang namanya kita di yayasan. Kalau anak-anak tinggal di sana ini lebih bagus ya untuk boarding school untuk pembinaan karakter. Saya cerita nih anak SMP Seminari dengar ini. Tadi sebelum Pak Jo kasih sambutan di bawah tadi, harus saya bicara Pastor Budi. Sementara alumni Pak Max Lengan kasih sambutan itu, anak-anak bakal lain. Aku pukul hancur tadi. Tadi masuk itu kan anak-anak ambil apa tuh Facebook tadi itu, hancur. Saya kucing gini Pak Jo punya cucu kandung. Itu saya melihat merasa diri sebagai sekretari itu langsung ngamuk tadi itu. FR Batebom kan saya punya sepupunya. Lalu anak itu pukul sampai pola, itu ini muka pecah-pecah. Saya bilang sampai eret orang itu dipanggil kan si kembali ke rumah saya sudah terulang kali. Makanya cerita ini saya mau katakan pada seminari bahwa karakter itu seminari itu karakternya unggul. Ada hospitalitas, ada disiplin yang sudah terapkan oleh para guru dan rektor seminari dan ini pada waktunya. Saya bangga bahwa Pastor Budi tadi bilang seminari ini selalu dilibatkan dalam sebuah kegiatan di kabupaten ini. Kamu juara-juara itu karena apa? Kamu orang punya disiplin diri yang kuat dan karakter. Bagi Pak Jo dua ini saja, disiplin dan karakter. Karena itu mari. Tadi ini Pastor, tadi ada 3 anak itu ditegur tadi. Ada seminar, saya ingat pagi ini kok. Dong naik di atas pagar di sana itu. Di atas pagarnya seminar itu, saya tegur itu. Seminar kan. Lalu saya bilang, Pak, ini ditegur itu.
selalu kalau kita dia kan ada seminari, aduh langsung. Jadi ada tolong ya, jaga nama baik dari sekolah. Bisa? Bisa jaga nama baik sekolah? Bisa. Orang itu kan calon pastor, jadi kamu mesti bagus. Jadi Pastor Budi nanti panjang atas sebuah pengorbanan. Kita istilah itu kudeta, kurban dedikasi dan tanggung jawab. Yang kudeta, kurban dedikasi tanggung jawab. Dan Pastor Budi sudah meletakkan meletakkan fondasi yang kuat yang namanya branding, school branding ini juga. Kenapa saya bilang school branding atau SMP Seminari branding? Karena itu sudah menjadi nilai jual di sekolah di luar. Adik-adik kamu harus bangga menjadi seminaris. Pak Jod juga gini, alumni seminaris ini, alumni seminaris Lagos sudah pakai jubah. Mau tak bisa karena jubah panas, Pak Jod berjubah saja. Ya tidak apa-apa, tapi tetap berkarya di keuskupan. Pastor sudah tahu. Kita berkarya sampai sekarang di keuskupan. Jadi tidak jadi pastor pun tidak apa-apa toh. Jadi bapaknya anak-anak aja untuk anak-anak begitu. Oke. Jadi sekarang Pastor Budi nak dipanggil ya. Dalam lama dari Pastor Agus aku bilang, Pak Jod segera ini aku ya. Pastor Vino segera mulai tugas. Kepada Pastor Vino, Anda sudah ditentukan oleh Roh Kudus, ya lewat Bapak Uskup, lalu dengan Pastor Agung dari saya kita bicara lalu. Vino saya kata, dari Bapak Pastor Julianus, dia sudah pakai. Jadi Pak Piara, ya teruskan kinerja yang sudah dibangun oleh Pastor Budi. Dan yakin karena Pastor Budi juga menjadi Pak Staf Pembina akan datang saja. Ada apa gitu datang saja. Jadi Pastor Budi sekali lagi, Pastor Vino, yang kebanyakan lagi sudah siap jadi tadi susupa itu. Sebenarnya tadi kita mau supa tapi apa pakai juga jadi yang saya usaha. Yang kita lakukan saya lakukan sebagai kepsek ya. Selamat bertugas. Pastor Budi, Pastor Pastor Vino, dan pada guru sekalian, ya. Di dalam pendidikan ada yang namanya dua aspek, aktor dan sistem. Sistemnya sudah dibangun oleh Pastor Budi, sekaligus aktor yang baik. Tapi aktor ini ada pertimbangan lain dari keuskupan, maka aktor yang baru ini yang ganti. Jadi Pastor Vino dosa kuat di sistem sudah ditata dengan baik. Kalau misalnya sistem tidak baik, baru diganti sistemnya. Tapi sistem sudah Pastor Budi sudah tanamkan itu. Lalu aktor baru datang lalu. Jadi Bapak tinggal lanjutkan leadership dan leadership yang sudah dibangun oleh Pastor Budi dan para guru sekalian ya. Mari saya minta dukungan untuk Pastor Vino, sebagaimana kalian mendukung Pastor Budi. Pasti ada caranya. Pastor Budi dengan cara, dengan keunikan, dengan juga Pastor Vino juga. Tapi jangan bagi-bagi. Pertama-tama doa itu pastor yang diterima. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa? Iya. Sarap. Anak-anak dari Pak Jod sudah banyak. Pak Jod saya kumpul sekali jadi sepakat. Sekarang saya tutup dengan pantun. Selagi pantun dong. Kamu salah pantun. Pantun ini untuk Pastor Budi. Ini untuk menjaga sama Pastor Budi ya. Oke. Sadap, ingat sadap ya. Oke. Perahu melaju ke Tanjung Burang. Sadap. Membawa tifa penabuh asa. Sadap. Terima kasih Kepala Sekolah yang lama Pastor Budi. Sadap. Jasamu abadi di Seminari Lagos. Sadap. Burung nuri di pohon kenari. Terbang tinggi ke Pulau Bair. Bapak memimpin dengan hati. Jasamu abadi. Mendidik di seminari, mendidik seminaris menjadi karakter yang hebat. Salam untuk Pastor Vino. Pastor Vino, ya orang kita bilang Om Dera Fobok. Pastor Vino, kain tenun khas Maluku Tenggara. Sadap. Dipakai indah saat upacara adat. Sadap.
Selamat datang Pastor Vino, kepala sekolah yang baru. Salam. Mari bersama pimpin sekolah dengan semangat. Salam. Satu lagi. Satu lagi. Menanam saw di tanah Kemsa. Tumbuh subur membawa berkat. Tugas baru kini telah diemban. Bawalah SMP Seminari Langgur semakin bermartabat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat semangat pagi. Selamat siang. Selamat semangat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak John. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak John. Baik, selanjutnya kita ada dalam doa bersama. Saya mohon kesediaan Ibu Rensa untuk membawakan kita dalam doa. Baik para pastor, Bapak John, Bapak Ketua Komite dan Bapak Ibu Guru hebat yang kami hormati, mari kita berdoa dan pada bagian akhir mohon kesediaan Kepala Sekolah baru untuk memberikan berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat berkat istimewa nafas hidup yang kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih pula atas rahmat cuaca dan perjumpaan kasih yang kami alami saat ini, teristimewa dalam acara serah terima kepala sekolah lama dan kepala sekolah yang baru. Kami mohon kepadamu kiranya kedua imam kami, terutama kepala sekolah lama dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di tempat yang baru nanti boleh dilaksanakan dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Semoga Roh-Mu yang suci membantu Romo Budi dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang baru, agar segala sesuatu yang ia kerjakan atas kehendak-Mu yang suci. Juga bagi kepala sekolah kami yang baru, Pastor Batin, yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami, semoga ke depan semakin membawa kami dalam masa dan proses kehidupan sekolah yang lebih baik dan perkembangan pendidikan demi pembangunan karakter untuk para seminaris ini. Berkatilah mereka berdua, baik dalam suka maupun duka, teristimewa rahmat kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta, kesetiaan dalam mengemban tugas mereka masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, para guru, pegawai, para seminaris, agar kami saling membagi rahmat, membagi cinta, dan membagi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan ini. Dan kami mempersembahkan kepadamu segala doa dan persembahannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai berkat mohon Bapak Pastor memberikan dosa. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam tugas tanggung jawab perjalanan sekolah ini selanjutnya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampaikan terima kasih kepada Ibu Rensa. Selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin disilahkan berdiri.
hadirin sekalian, prosesi serah terima jabatan Kepala SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgur telah selesai. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan jabatan tangan. Saya mohon kesediaan Bapak Pastor Budi, Pastor Baspi dengan Bapak John silakan mengambil di tempat di depan. Kemudian para seminaris dulu. Para seminaris berjabatan tangan dengan Pastor Baspi, berjabatan tangan langsung keluar dari ruangan. Jadi satu-satu berjabatan tangan pada Bapak Pastor. Setelah para seminaris baru dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, dan kita ada dalam dokumentasi. Apa aja teman-teman gue? Udah masuk banyak-banyak. Apa bilang? One by one. Aduh, baik sakit. Bisa. Tuh, masa rekam. Dari belakang, Sa. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Ibu dan Guru sekalian. Kita salaman dulu, setelah itu ada dalam foto bersama. Inilah foto sekali. Gimana nih? Supaya terpilih ya. Ya siap. Pastikan
Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dan lagi. Pak, sini ini komando semua nih. Kalau satu komando nih yang ini. Bukan tentara punya kepentingan. Satu, dua, tiga. tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Oke, mantap. Literasi. Untuk langkah. Satu, dua. Tiga. Oke, satu, dua. Karena satu lagi nih, ini 7 kebiasaan harus ini. 7 kebiasaan anak Indonesia. Mencapai sudah. Satu, dua. Oke. Oke. Banyak, Oke, mantap. Ada foto kan? Ya, Papi.